Halo sahabat semua, kali ini kita akan membicarakan tentang seorang artis cantik bernama Nikita Mirzani yang mengalami kejadian yang mengagetkannya karena rumahnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 diawasi oleh beberapa orang tidak dikenal setelah kejadian rumahnya digeruduk oleh polisi pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 yang lalu. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini, banyak dari kita yang membicarakannya karena seperti kita ketahui bahwa Nikita Mirzani membicarakan hal tersebut di sosial medianya dengan emosi karena mengalami hal tersebut. Nah, tentu kita semua ingin tahu dong seperti apa sih profil Nikita Mirzani dan apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini. Sahabat semua, tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Peter channel ini. Agar saya dapat lebih banyak membuat berita menarik untuk kita semua. Tentunya partisipasi sahabat semua untuk komen, like dan subscribe channel ini sangat berarti buat saya untuk selalu mencari dan menambah berita-berita terkini pada channel ini. Mari kita simak bersama video ini, selamat menikmati. Profil Nikita Mirzani. Nama lengkap Nikita Mirzani adalah Nikita Mirzani Mawardi. Nikita Mirzani lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1986 di Jakarta. Pekerjaannya adalah aktris, model, penyanyi, presenter, dan pengusaha. Nikita Mirzani berdarah campuran, ayah dari Minangkabau dan ibu dari Betawi. Ayah Nikita Mirzani bernama Mawardi. Ibu Nikita Mirzani bernama Julaelah. Kakak Nikita Mirzani bernama Edwin Augustinus Rai. Adik Nikita Mirzani bernama Pedro Adrian dan Lintang Fajar Gemuruh. Nikita Mirzani juga memiliki seorang kakak angkat yang bernama Amelia Natadipura yang lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1983. Nikita Mirzani memiliki seorang putri yang bernama Laura Meizani Nasseru Asri buah cintanya dengan suami yang pertama dan Askar Akila Ukra hasil pernikahannya dengan Sajat Ukra. Nikita Mirzani menikah pada tahun 2006 namun kemudian bercerai pada tahun 2007. Dari pernikahan pertamanya ini, lahirlah Laura Meizani Nasseru Asri pada tahun 2007. Setelah itu Nikita Mirzani menikah dengan Sajat Ukra, pria asal Selandia Baru yang 10 tahun lebih tua darinya pada tanggal 11 Oktober tahun 2013 di Jakarta Selatan. Namun 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 2013, Nikita Mirzani mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi selang 2 minggu kemudian pengacaranya mengatakan bahwa Nikita ingin mencabut perkara tersebut, karena permasalahannya telah diselesaikan, dan tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 2014, Nikita mengajukan pencabutan perkaranya. Namun pada tanggal 14 April tahun 2014, Nikita Mirzani melalui pengacaranya melakukan gugatan cerai kembali kepada suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sidang pertama gugatan cerai tersebut akan diadakan pada tanggal 13 Oktober tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Sajat Ukra bekerja dan berdomisili di luar negeri. Pada tanggal 16 Februari tahun 2015, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut maka Nikita Mirzani pun resmi bercerai dengan Sajat Ukra. Nikita pertama kali memulai karirnya pada acara Take Me Out Indonesia. Selanjutnya banyak karyanya yang lain mulai dari bermain film, sinetron, FTV, acara realitas dan single. Demikianlah profil dari sang artis Nikita Mirzani yang dapat kita ulas di sini. Sekarang kita masuk ke berita terkini dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani emosi rumahnya kembali diintai lagi pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 dan langsung melabrak segerombolan pengintai rumahnya tersebut. Hal ini terjadi setelah Nikita Mirzani telah didatangi polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Nikita Mirzani keluar dari rumahnya meluapkan emosi terhadap segerombol pria yang diduga tengah mengintai rumahnya, dan melabrak para pria tersebut. Dia mempertanyakan apa maksud para pria bertubuh kekar itu bertahan di depan rumahnya. Ia tak kuasa menahan amarahnya, setelah rumahnya diduga sedang diintai oleh orang tidak dikenal OTK. Emosi Nikita memuncak ketika pria yang dicurigainya itu berkelit. Hal itu terungkap ketika Nikita Mirzani secara rutin mengecek CCTV rumahnya. Tentu saja Nikita tak tinggal diam.
Ia langsung melabrak orang tersebut di depan rumahnya. Nikita Mirzani mengatakan kepada para pengintai tersebut bahwa, ini jalan umum bukan berarti kalian ngintai rumah saya. Rumah saya ada CCTV, second per second, menit per menit ada di situ. Kalian jangan bohongi saya, ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya Jumat malam. Nikita Mirzani berkata bahwa, kalian tahu nggak? Di rumah saya ada CCTV, mau parkir di sini, di sana, ada di situ, kalian jangan bohongi saya, tambah Nikita. Segerombolan pria tersebut memberikan alasan bahwa mereka sedang berada di tempat tersebut karena ingin melihat Nikita Mirzani yang mau diwawancarai, karena banyaknya wartawan di depan rumah Nikita. Salah satu pria berbaju biru mengatakan bahwa ia hanya kebetulan lewat di depan rumah Nikita. Ia mengaku tidak memiliki niat untuk mengintai mantan istri Dipo Latif itu. Pria tersebut berkata, tadi kan saya udah jelasin Bu, kita lewat sini kebetulan. Ibu lagi diwawancarai, nah kita berhenti lihat Ibu, jelas pria berbaju biru itu. Gerombolan tersebut mengaku bahwa mereka adalah mahasiswa dan ada juga yang wartawan, yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi tersebut ada yang kenal pada mereka. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa, saya bersyukur ada wartawan loh, kalau enggak, kalian mau mengintai sampai kapan, ucapnya. Saat itu, Nikita Mirzani pun meminta para pria itu untuk berfoto bersama dengannya agar ia memiliki bukti wajah pria-pria yang diduga pengintai rumahnya tersebut. Nikita Mirzani berkata, ayo foto, foto, buka masker kalian, teriaknya. Pada salah satu caption yang dibuatnya, Nikita Mirzani tak habis-habisnya berpikir, karena sebelumnya pada tanggal 15 Juni dini hari rumahnya digeruduk kepolisian dari Polres Serang, Banten. Nikita berkata, malam ini rumah saya diintai lagi. Ini bukan pertama kali ini saja terjadi, sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga kalau saya ada kedekatan dengan mantannya, jelasnya. Saat itu Nikita meminta pendapat atas apa yang terjadi di rumahnya dengan berkata, coba kalian nilai sendiri, apakah dibenarkan intimidasi seperti ini? Kalau memang ini jalan umum menurut mereka, apakah enggak ganjil mereka datang, tukasnya. Nikita Mirzani berkata, saya kasih tahu ya ini bukan jalan umum. Tapi ini komplek perumahan dan ujung itu jalan buntu. Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi. Kurang lebih sudah dihitung 20 orang, sambungnya. Hal inilah yang langsung membuat Nikita Mirzani curiga ketika ada orang yang lalu lalang di sekitar rumahnya yang terletak di ujung jalan buntu itu. Dan Nikita pun mempertanyakan apakah dibenarkan mengintimidasi orang seperti itu. Nikita bersyukur saat kejadian itu banyak wartawan yang datang ke rumahnya, sehingga ia dapat meminta komentar soal status tersangka yang disebut-sebut sudah disematkan kepada dirinya, karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria yang diduga mengintai rumahnya. Nikita pun berkata, saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan bagaimana teror sering terjadi pada saya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ada orang yang mengintai kediaman saya. Apalagi sampai menegur dan memegang kepala anak saya ketika bermain. Saya rakyat Indonesia, merdeka, sebut Nikita Mirzani. Pengacara Nikita Mirzani pun menjelaskan kasus sebelumnya yang membuat Nikita Mirzani disambangi polisi pada pagi dini hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Fahmi Bahmid mengatakan Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi oleh DM atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani dituduh melakukan pencemaran nama baik, karena ada tulisan jadi Nikita Mirzani bilang bahwa itu yang melakukan pemukulan, penyekapan, itu kan beritanya ada, kata Fahmi Bahmid kepada cnnindonesia.com, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Munculnya tuduhan tersebut, menurut Fahmi Bahmid adalah setelah Nikita Mirzani mengunggah tulisan mengenai hal tersebut di Instagram story-nya beberapa waktu lalu. Hal itu pula yang kemudian membuat Nikita dimintai keterangan oleh polisi. Sekarang mari kita simak kronologi Nikita Mirzani hingga didatangi polisi. Hal ini mulai ramai dibicarakan masyarakat saat Nikita Mirzani mengunggah sejumlah pengakuan di media sosial. Salah satu unggahan Nikita Mirzani yaitu menampilkan 3 orang, satu di antaranya tampak jelas mengenakan kalung lencana polisi, berada di depan rumahnya.
Nikita Mirzani berkata, "Pak polisi ngapain dari jam 3 subuh di rumah saya? Emang ada apa pak? Bapak enggak mengantuk?" Tulis Nikita Mirzani. Setelah kejadian itu, Nikita Mirzani memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa dirinya tersebut. Nikita Mirzani mengatakan bahwa aparat kepolisian tersebut memaksa masuk ke dalam rumahnya sejak datang pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat mengetahui kedatangan para polisi tersebut, Nikita Mirzani mengaku kaget. Nikita Mirzani berkata, "Kaget karena datangnya jam 3 pagi. Yang buka pintu Yati, pembantu yang satu lagi. Yati bilang dia dipaksa, dia didorong, pintu dibuka paksa," tutur Nikita kepada awak media, dilansir dari Detik Hot pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Saat itu Nikita Mirzani kemudian dibangunkan oleh adiknya untuk menemui para polisi tersebut. Ia pun keluar dan segera menanyakan apa maksud dari kedatangan tim polisi ke rumahnya, serta Nikita Mirzani pun mempermasalahkan jam kedatangan tim polisi ini yang dinilainya semena-mena karena datangnya terlalu pagi. Nikita Mirzani mengungkapkan sederet pengakuan melalui siaran Instagram Live siang itu, seperti telah menerima surat panggilan dari polisi 12 kali. Nikita Mirzani berkata bahwa, masa baru jadi saksi 2 kali, dikasih surat panggilan 12 kali, setiap hari dikirimin surat panggilan. Yang ngirim dari Polres Serang, Banten, kata Nikita Mirzani via Instagram Live. Nikita Mirzani pun berkata, "Niat amat kalian. Jauh loh Banten ke sini, tiap hari, loh," lanjutnya. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa ia telah menerima surat panggilan dari polisi sebanyak 12 kali. Bahkan, Nikita mengaku menerima surat panggilan dari kepolisian tersebut setiap hari. Ia enggan keluar dan memenuhi panggilan polisi sebelum kuasa hukumnya datang. Hingga pada akhirnya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita datang ke lokasi dan berkomunikasi dengan polisi yang sudah menunggu dari dini hari tadi. Setelah Fahmi datang, polisi juga memanggil ketua RT dan ketua RW setempat. Rekan media yang sudah menunggu dari pagi pun sempat bertanya apa alasan Nikita Mirzani diamankan polisi, namun Fahmi mengaku masih belum tahu apa masalahnya. Saat ditanya lebih lanjut, terungkap kalau Nikita ditangkap berdasarkan laporan seorang pria bernama Dito Mahendra. Di media sosial Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa polisi juga seharusnya memiliki tata cara saat melakukan penangkapan kepada seseorang. Nikita Mirzani berkata, "Ada cara-caranya. Bedain kalau mau nangkap orang, nangkap ada pasalnya." Berita mengenai kedatangan aparat kepolisian ke rumah Nikita Mirzani ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Sinto Bina Gunawan Silitonga. Sinto berkata, "Ditangani di Polresta Serang Kota," kata Sinto saat dikonfirmasi. "Halo sahabat sekalian, semoga apa yang sudah kita lihat barusan tadi dapat dinikmati dan juga dapat menambah wawasan para sahabat tentang informasi dunia hiburan di Indonesia saat ini. Masih banyak berita-berita lainnya yang akan kita kupas nantinya, dan semoga semakin lama berita-berita tersebut semakin mengasyikkan untuk kita perbincangkan bersama sahabat-sahabat lainnya dan juga bersama dengan handai taulan kita. Semakin banyak informasi dan berita yang kita ketahui, maka semakin asik juga ajang kumpul kita untuk membahas hal-hal dunia hiburan kita di tanah air tercinta ini." Terima kasih saya haturkan juga kepada para sahabat sekalian yang sudah mempercayakan Peter Channel ini untuk menjadi salah satu sumber berita dan informasi dari sahabat sekalian. Semoga hari-hari para sahabat tetap terjaga dalam kondisi tetap semangat dan bahagia juga dalam kondisi kesehatan yang prima. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe Peter Channel ini sahabat. Salam kompak dan persahabatan selalu.